Ini pesertanya berkurang nih jumlahnya. Tuh. Ya, sini kita coba untuk standarisasi. Nah, ini record saya ya, coba didengarkan. Suaranya masuk nggak ya? Masuk, Bu. Hmm. Jadi mungkin intinya sebenarnya di dalam bahan alam di Indonesia ini variasinya sangat besar ya. Kemudian masyarakatnya masih banyak menggunakan obat herbal, yaitu contohnya sebagai sehari-harinya minum jamu gitu ya. Sehingga bagaimana sih proses menjamin mutu dari jamu yang dipakai gitu ya. Intinya seperti itu. PPT Mama kok. Ya, mungkin ada tambahan ya. Ini coba dibuka di BPOM yang tahun 2023. Ini memang ada tiga, namun ada tambahan satu sesuai dengan yang di tahun 2023 yaitu obat bahan alam lainnya. Jadi nanti tolong di searching ya. Ada dulu ada tiga, ini ada tiga masih berlaku. Tiga ini masih ada. Ditambah satu yaitu obat bahan alam lainnya. Ya, jadi termasuk yang kuasi dan sebagainya. Nanti tolong dibuka di peraturan BPOM yang nomor 29 tahun 2023.
Oke, terkait dengan apa itu standarisasi ya, kita coba memastikan terlebih dahulu ya, apa sih sebenarnya kaitan antara proses kita melakukan isolasi ya. Pada pertemuan UTS itu kan eh, kita melakukan proses isolasi dari bahan alam ya. Kemudian apa sebenarnya hubungan antara proses isolasi dengan proses standarisasi? Kalau tadi definisi dari standarisasi ya sedikit tadi terulaskan bahwa sebenarnya standarisasi itu semua proses yang melibatkan semua metode analisis baik kimiawi, farmakologi, kemudian ada apa namanya dari sisi analisis fisiknya, mikrobiologinya gitu ya untuk mendapatkan suatu keamanan tertentu sehingga dikatakan bahannya itu mempunyai mutu begitu. Nah, apa sebenarnya hubungan antara proses isolasi dengan proses standarisasi? Ada yang bisa menjelaskan apa kaitan, apa hubungan antara isolasi yang kita pelajari pada saat apa namanya UTS, kemudian dengan standarisasi yang setelah UTS ini kita pelajari? Ada yang tahu? Yang tahu? Halo, ada mahasiswa nggak ini? Apa hubungan antara isolasi dengan standarisasi? Semuanya berhubungan dengan bahan alam tidak? Iya, Nah, terus apa yang dilakukan pada proses isolasi? Kalau dibawa ke proses standarisasi, apa gunanya dari proses isolasi yang sudah dilakukan, sudah dikerjakan? Nah, itu berarti ada kaitannya. Hmm, ada yang tahu? Nah, belum belum bisa menangkap, belum bisa menangkap. Eh, Kalau kita eh, bicara mengenai standarisasi, ya, eh, yang dimaksudkan dengan standarisasi itu adalah suatu proses untuk menjamin bahwa kalau suatu sediaan bahan alam, obat bahan alam itu diminum atau digunakan oleh satu orang, maka efek atau aktivitas itu juga akan muncul kalau orang lain minum, gitu ya. Artinya terstandar, artinya sama-sama memberikan suatu aktivitas yang bisa dirasakan oleh tidak hanya pada satu kelompok, tapi secara menyeluruh, ya. Jadinya proses terstandarkan kan seperti itu, ya. Eh, Jangan sampai seperti kalau kita minum jamu, ya. Saya minum jamu apa namanya, pegelindung misalnya.
itu saya bisa badannya enak, sehat gitu. Tapi giliran jamu itu diminum oleh tetangga saya misalnya, atau mungkin orang lain yang juga minum jamu yang sama, ternyata tidak memberikan efek. Artinya khasiat yang diberikan oleh si jamu itu tidak sama, ya. Kalau diminum oleh si A, si B, si C, si D dan sebagainya, ya. Artinya jamu itu tidak terstandar, gitu ya. Jadi yang namanya standarisasi itu harapannya kalau si A minum, si B minum, si C minum, si D minum dan seterusnya, itu semuanya bisa merasakan khasiat yang sama, gitu ya. Mendapatkan rasa yang sama, mendapatkan apa namanya mutu yang sama. Oh, jangan sampai yang satu ternyata minum itu jamuren, ya jamunya sudah ditumbuhi jamur, yang satu itu minum dalam kondisi masih bagus, yang satunya lagi minum dalam kondisi setengah jamuran dan seterusnya. Itu juga namanya tidak terstandar yang nantinya akan mempengaruhi mutu, ya, bahkan mengarahkan pada khasiat dari produk atau dari sediaan, ya. Pengertian dari standarisasi itu dipahami dulu. Oke, ya. Jadi yang namanya menstandarkan, ya, harapannya mutu dan khasiat dari produk ataupun sediaan obat bahan alam, ya, itu sama, ya. Diminum oleh si A, si B, si C semuanya sama, memberikan hasil yang sama, mempunyai mutu yang sama, ya, sehingga untuk menjamin itu perlu ada proses pemastian dari produk atau sediaan bahan alam kita. Nah, apa sebenarnya kaitan antara isolasi dengan standarisasi? Nah, isolasi itu adalah proses pemisahan satu senyawa dari bahan alam. Nah, Anda bisa bayangkan proses isolasi atau pemisahan dalam proses memisahkan suatu senyawa dari suatu bahan alam, ekstrak misalnya, yang kemudian melalui banyak proses atau tahapan pemisahan berkali-kali gitu ya untuk mendapatkan satu senyawa murni, ya, dan cukup memakan biaya, waktunya lama gitu ya. Nah, sehingga kalau kita ingin mengembangkan suatu obat bahan alam, maka yang digunakan itu belum tentu senyawa tunggal, gitu ya. Belum tentu senyawa tunggal. Yang kita gunakan apa? Yang kita gunakan adalah bisa ekstraknya, bisa ekstrak yang sedikit terpurifikasi atau kita sebut juga sebenarnya fraksi, gitu ya. Jadi kemungkinannya itu. Nah, kalau kita menggunakan ekstrak, kalau kita menggunakan fraksi, bagaimana kita meyakinkan, memastikan bahwa mutu dan khasiat dari ekstrak atau fraksi itu, ya, itu bisa sama kalau diminum si A, si B, si C, dan seterusnya. Maka kita perlu tahu, ya, dari kadar senyawa tertentu yang ada di dalam ekstrak, fraksi, dan seterusnya yang dipakai sebagai bahan baku obat bahan alam. Gitu ya. Nah, tapi kita tidak bisa melakukan analisis kuantitatif terhadap ekstrak, terhadap fraksi. Yang bisa kita lakukan penetapan kadarnya secara kuantitatif adalah terhadap suatu senyawa. Maka disitulah perlunya senyawa-senyawa hasil isolasi yang digunakan sebagai baku, sebagai standar dalam proses standarisasi produk-produk atau obat-obat sediaan bahan alam yang dibuat. Menangkap tidak hubungan antara isolasi dengan standarisasi. Coba diulang Mbak Mafiah ya.
Via apa Aflah? Ini Mbak apa Mas? Mas kali ya. Aflah Maulana Ahsan. Coba diulangin apa yang saya terangkan. Kaitan antara isolasi dengan standarisasi. Ada orangnya nggak ini? Mas Aflah Maulana Ahsan. Ini laki apa perempuan? Laki, Bu. Nanti saya takut salah nyebut. Nah, panggil Mbak nanti. Mas Maulana Ahsan. Coba ulang saja apa yang tadi saya coba jelaskan. Mungkin dengan bahasa Anda sendiri bolehlah. Apa hubungan antara isolasi dengan standarisasi? Ini di slide nggak ada. Ya, jadi kalau Anda kuliah itu tolong dicermati apa yang ada di slide ya, dan apa yang disampaikan oleh dosen. Ya, ada beberapa materi yang disampaikan oleh dosen secara lisan sebagai proses menerangkan dari materi yang disampaikan itu di note, dicatat. Biasanya hal-hal begitu yang keluar dalam ujian. Ya. Kemudian mungkin ada tugas-tugas, ada PR-PR, tolong dicari ya ini ya. Mungkin itu juga yang biasanya dikeluarkan dalam proses ujian untuk menunjukkan keaktifan Anda itu sebenarnya setelah dalam proses kuliah itu eh, Anda menyimak atau tidak, ya, kemudian mengerjakan penugasan yang diberikan secara lisan atau tidak, walaupun tidak diminta untuk mengumpulkan. Hal-hal kecil yang seperti itu yang menurut saya Anda kurang kurang perhatian. Yuk, Mas Maulana nggak ada ini ya, nggak ada orangnya ini ya. Oke, yang lain mau coba menjelaskan apa itu hubungan antara eh, apa namanya proses isolasi dengan standarisasi? Saya mau coba, Bu. Ya, silakan Mbak Alifah Puspa. Ya, jadi tadi senangkep saya yang dijelasin sama Bu Endang Dewi itu hubungan Ya, antara isolasi dan standarisasi itu kan nanti kalau hasil dari isolasinya itu bisa digunakan sebagai baku atau standarnya untuk proses standarisasinya, Bu. ya, betul, bagus jawabannya. Ya, jadi sebenarnya intinya itu ya. Kalau kita kita belajar itu kita mencoba mencari benang merah, mencari benang merahnya, mencari keyword lah. Kira-kira apa sih sebenarnya yang dipelajari gitu ya? Apa sih hubungan antara topik satu dengan topik lainnya, gitu ya? Bagus Mbak Alifa, ya ini sudah benar tepat artinya hasil dari proses isolasi kita tuh kan dapat isolat. Isolat itu kan sesuatu senyawa murni. Nah, senyawa murni itulah yang kemudian digunakan dalam proses standarisasi dari produk obat-obat atau sediaan obat bahan alam yang dibuat. Sehingga kita bisa memastikan mutu dan khasiat ya bahwa si produk kita itu nanti ya produk obat bahan alam itu akan memberikan khasiat yang sama kalau diminum oleh orang yang berbeda
gitu ya. Ini namanya proses standarisasi. Nah, nanti kita akan mempelajari standarisasi itu yang seperti apa gitu ya. Eh, Parameter-parameter apa saja yang kemudian digunakan di dalam memastikan bahwa produk persediaan obat bahan alam kita itu merupakan sediaan yang bermutu. Jadi sebenarnya ada beberapa hal. Jadi dalam proses standarisasi ada banyak faktor yang kemudian diperhatikan. Dan di Indonesia sendiri proses pemastian mutu keamanan standarisasi dari suatu obat bahan alam itu diatur oleh BPOM, ya, diatur oleh pemerintah. Jadi sebenarnya standarisasi itu yang mengatur adalah pemerintah. Pemerintah itu ya tergantung negaranya, ya. Negara yang mempunyai obat bahan alam seperti Cina ya punya standar sendiri. India punya standar sendiri, ya. Malaysia juga punya standar mereka sendiri. Nah, Indonesia itu juga punya standar sendiri. Nah, standar itu diatur oleh BPOM, gitu ya. Jadi kalau Anda searching pustaka, searching jurnal, artikel, ya ada kok proses standarisasi yang dilakukan oleh India untuk obat-obat Ayurvedanya. Ya ada, ya. Pemerintah yang mengatur tetapan parameter-parameter apa saja gitu. Nah, cuma yang perlu dipastikan semuanya itu pasti proses standar itu adalah suatu set apa namanya eh, set parameter gitu ya terhadap kualitatif maupun kuantitatif dari si produk, ya, yang digunakan untuk memastikan mutu, keamanan, kemudian khasiat, dan bahkan keterulang pembuatannya atau reproducible-nya. Jadi misalnya kalau jamu, contoh jamu itu tidak terstandar ya. Jamu kenapa tidak terstandar? Oh, si A, B, si B, si C, si D minum belum tentu khasiat yang dirasakan sama, gitu ya. Kemudian mungkin produksi minggu ini sama produksi minggu depan atau minggu sebelumnya itu bisa saja berbeda. Ada yang rasanya lebih getir, ada yang lebih manis, ada yang tidak berasa asam, ada yang sangat-sangat asam gitu, walaupun dengan nama jamu yang sama, gitu ya. Karena jamu tidak terstandarisasi secara kualitasnya, secara keamanannya. Mungkin si A minum aman-aman saja, si B minum bisa diare dan seterusnya gitu. Nah, untuk pemastian dari kualitas atau mutu juga pemastian khasiat, pemastian keamanan, bahkan keterulangan pembuatan itu harus dipastikan sesuai dengan parameter-parameter mutu yang sudah ditetapkan oleh badan yang mengurus mutu di masing-masing negara. Kalau di Indonesia adalah BPOM, gitu ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri sebenarnya untuk memastikan mutu dari suatu obat bahan alam itu bisa dilakukan bukan hanya pada produknya, tetapi mulai dari ekstraknya. Karena ekstrak itu merupakan bahan baku. Kalau kita ingin memastikan produk, maka kita harus memastikan proses dari awal sampai dengan akhir produk itu jadi, itu selalu terkendali mutunya. Gitu ya. Nah, apa sebenarnya yang harus dipastikan dulu di awal, ya, yang nantinya harapannya pada saat akhir produk itu didapatkan itu terjamin konsistensi mutu, keamanan dan khasiatnya, ya. Karena kalau kita cermati apalagi bahan alam, variasi kandungan kimia itu sangat-sangat besar, ya. Makanya kenapa ada kecenderungan misalnya suatu pabrik jamu atau pabrik obat bahan alam memasok bahan bakunya berupa
bahan segar maupun simplicianya dari daerah-daerah tertentu, atau bahkan mempunyai tanaman obat budidaya sendiri, gitu ya. Kenapa? Ya itu untuk memastikan keseragaman dari kandungan kimianya, gitu ya. Eh, Kalau saya tidak terlalu jelas dalam menjelaskan, silakan Anda bisa langsung tanya saja, raise hand, ataupun Anda tulis di kolom chat ya. Oke. Eh, ada beberapa faktor yang mempengaruhi suatu karakteristik bahan baku, karena karakteristik dari bahan baku ini nanti akan mempengaruhi produk akhir, ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk memastikan produk akhir itu bermutu, maka kita harus memastikan dari proses awal penyiapan bahan sampai dengan akhir itu konsisten, terjaga mutunya, gitu ya. Hmm, Coba saya. Ya, yang pertama adalah kebenaran tanaman. Ya, kita harus pastikan dulu bahwa tanaman yang digunakan untuk produk untuk nanti sediaan obat bahan alam kita itu, ya, artinya kalau kita sudah tahu itu benar tanamannya, benar-benar tanaman yang kita kita targetkan itu tidak akan salah lagi kandungan senyawanya, begitu ya. Walaupun mungkin sebenarnya sedikit beda nama, begitu ya. Tapi belum tentu dalam satu familia itu punya punya khasiat dan punya kandungan yang sama. Contohnya ini, ya. Contohnya ada lempuyang. Kalau kita salah ambil, bisa saja khasiatnya berbeda. Dan ini malah mungkin kontroversi ya. Ada eh, berbeda khasiat atau indikasi ini. Contohnya lempuyang wangi dengan lempuyang gajah. Lempuyang wangi ini biasanya digunakan dalam kombinasinya dengan bahan alam lain, dalam sediaan-sediaan obat bahan alam pelangsing. Tapi untuk yang lempuyang gajah ini justru malah menambah nafsu makan, gitu ya. Padahal sama-sama zingiber, tapi perlu diperhatikan ya, zingiber aromaticum dengan zingiber zerumbet itu mempunyai perbedaan khasiat. Jadi kalau kita salah ambil tanaman akan berakibat fatal, efeknya berbeda, gitu ya. Kemudian dari sisi genetik ini yang tadi saya jelaskan, tanaman yang kemudian dipasok dalam produsen atau industri obat tradisional, ya, yang membuat sediaan-sediaan obat bahan alam, maka sangat sangat berusaha untuk bisa mengurangi variasi kandungan kimia dari tanaman yang atau simplicia yang dipakai, ya. Makanya ada namanya kebun budidaya. Jadi dari misalnya apa namanya kayak Sido muncul, ya, mereka punya kebun budidaya walaupun tidak bisa memasok keseluruhan kebutuhan akan bahan baku mereka, tetapi sedikit membantu dalam mengurangi variasi kandungan kimia yang ada dari bahan alam yang mereka pakai sebagai bahan baku, gitu ya. Jadi ini pengaruh dari genetika tanaman-tanaman yang merupakan tanaman liar dengan tanaman budidaya. Biasanya untuk tanaman budidaya akan mempunyai sedikit eh, keragaman, ya, maksudnya lebih lebih seragam dari sisi kandungan kimianya, gitu ya, dibandingkan kalau harus mengambil dari tanaman-tanaman liar. Kemudian bagaimana lingkungan tempat tumbuhnya, tempat tumbuh dari tumbuhannya, ya, karena ini akan mempengaruhi kandungan kimianya dari simplicia yang kita pakai, ya.
Contohnya mungkin kondisi tanah, kemudian iklim, curah hujannya tinggi atau tidak, apa namanya, tingkat sinar mataharinya, UV-nya tinggi atau tidak. Jadi ketinggian permukaan tempat tumbuh dari tanaman itu juga menjadi faktor dalam memastikan sumber bahan baku yang akan digunakan dalam pembuatan produknya. Ya, termasuk ini ya kaitan dengan kondisi tanah. Kondisi tanah itu ada unsur hara, kandungan-kandungan logam yang ada di sekitar lingkungan tempat tumbuh tanamannya, gitu ya. Itu sangat pengaruh, ya, mikroorganismenya, gitu ya. Ini bisa dijadikan suatu penelitian yang biasanya arahnya ke agrobisnis, ya. Kemudian ada penambahan bahkan bahan-bahan pendukung pertumbuhan. Nah, biasanya pemupukan ini ya yang untuk memberikan suatu trigger sebagai suatu nutrisi yang dibutuhkan dari tanamannya, sehingga nantinya harapannya kandungan senyawa aktifnya yang memberikan khasiat itu harapannya bisa lebih optimal, ya. Jadi dengan jumlah atau kadar yang lebih banyak dibandingkan kalau tidak digunakan penambahan bahan pendukung tanam. Kemudian waktu panen. Nah, di dalam waktu panen ini juga sangat berpengaruh kapan kita panen sebetulnya, ya. Jadi misalnya temulawak ini dipanen setelah 9 sampai 12 bulan biasanya sebelum curah hujan tinggi. Jadi kalau Anda mencari eh, rimpang-rimpang pada bulan-bulan Februari gitu biasanya jarang, ya. Januari, Februari itu biasanya jarang. Biasanya sisa-sisa panen itu yang sudah mulai ada proses pengeringan. Jadi kalau butuh kondisi segar, biasanya di panennya ada di sekitar bulan-bulan September gitu ya, Agustus September ya, itu untuk mendapatkan rimpang. Itu juga untuk teh, ya, pemanenan teh. Kenapa sih perlu dilakukan pagi hari gitu ya? Kemudian prosesnya kenapa diambil hanya 3 peko saja, itu juga menjadi pertimbangan di dalam proses untuk memperoleh khasiat yang sama, yang terstandar. Mana yang kondisi yang lebih baik? Jangan terlalu variasinya, jangan terlalu besar. Kemudian penanganan pasca panen ini juga sangat berpengaruh, ya, terhadap karakteristik bahan baku yang dipakai untuk sediaan obat bahan alam. Nah, pasca panen ini Anda sudah dipelajari baik di dalam fitokimia maupun ISBA di awal-awal, yaitu kalau sudah dipanen ya mestinya mengalami proses pencucian biasanya dengan air mengalir, ya, kemudian ditiriskan sehingga airnya itu tidak terlalu lama menempel pada simplisia atau bahan baku kita. Kemudian proses pengeringannya mau seperti apa? Apakah dengan sinar matahari atau dengan panas beda memari pengering gitu ya? Apa pengeringan yang dilakukan? Kemudian penyimpanan setelah proses pengeringan ini juga mempengaruhi mutu. Apakah disimpan pada suhu tertentu atau mungkin kelembaban tertentu sehingga mengurangi tumbuhnya mikroorganisme dalam bahan baku tersebut, ya. Jadi yang diupayakan adalah dalam proses penanganan pasca panen adalah bagaimana mengupayakan mengurangi atau mengeliminir kontaminasi dari mikroba dan memastikan bahwa kandungan yang ada di dalam bahan baku itu tidak menjadi rusak. Gitu. Kemudian teknologi ekstraksinya. Ya, ini juga sangat mempengaruhi kualitas dari bahan baku yang nantinya akan digunakan dalam produk, ya. Ini karena apa? Karena terkait dengan berapa banyak senyawa yang mempunyai khasiat yang bisa tersari atau bisa terekstrak, ya, sehingga dalam proses teknologi farmasi ini menjadi proses yang cukup penting, ya, dalam pemilihannya, ya, sehingga perlu ada pertimbangan pelarut apa yang kemudian dipakai. Kalau produsen pasti akan mempertimbangkan dari sisi ekonomis dan juga apakah pelarut yang digunakan itu
melupakan. Dari sisi ekonomisnya bagus, tapi kalau ekonomis saja itu tidak sejalan dengan proses ekstraksi yang mana senyawa khasiatnya justru yang tertarik hanya sedikit, ya mestinya ada pertimbangan dari sisi ekonomis yang lain gitu ya. Jadi ada pernah ekstraksi menggunakan etanol 70%, kemudian dicobakan untuk menggunakan etanol 40%. Kalau dari sisi ekonomis mungkin ya 40% akan lebih ekonomis ya, karena pengguna etanol kan lebih mahal daripada aquade saja begitu, sehingga dilihat hasilnya. Kalau hasilnya ternyata 40% compound yang mempunyai khasiat itu ternyata eh, masih cukup dalam jumlah atau konsentrasi yang bisa memberikan khasiat, ya tentu saja sisi ekonomisnya kita akan pilih yang etanol 40% gitu ya. Ini pertimbangan-pertimbangan dari sisi produksi. Kemudian karena bisa ditutup. Nah, kemudian dalam teknologi pengeringan ekstrak, ya, yang mana dalam proses eh, membuat ekstrak itu menjadi kental itu sebenarnya pilihan ya. Ada beberapa macam metode yang bisa dipakai ya. Tentu saja pertimbangannya adalah dari sisi sifat atau stabilitas dari senyawa yang nantinya akan memberikan efikasi atau khasiat ya. Contoh untuk kandungan minyak atsiri ya. Jadi minyak atsiri dalam suatu ekstrak itu kecenderungannya akan berkurang ya, akan berkurang kadarnya dengan adanya panas gitu ya. Eh, ini bisa saja menjadi pertimbangan di dalam kita menetapkan apakah ekstrak itu akan dikentalkan dengan menggunakan vacuum oven atau mungkin proses freeze dryer atau mungkin dengan food blade dryer atau mungkin hanya dengan proses water bath gitu ya. Semuanya ada plus minusnya yang bisa dipertimbangkan untuk nantinya masuk di dalam proses pembuatan sediaan ya. Jadi kadang penggunaan water bath pada suatu ekstrak ya itu tidak terlalu mempengaruhi compound ya dibandingkan ekstrak yang lain ya. Jadi tergantung komposisi minyak atsiri. Kalau memang minyak atsirinya itu sangat-sangat banyak terdapat di dalam ekstrak gitu. Jadi pertimbangan terhadap metode yang digunakan dalam proses pengeringan ekstrak itu sangat mempengaruhi kandungan kimia yang nantinya kemungkinan bisa memberikan khasiat di dalam sediaan ya, dari sediaan. Yang terakhir tentu saja bagaimana menyimpan ekstraknya. Nah, kalau di pabrik, kalau di ini apa namanya produsen, karena produsen obat tradisional itu tingkatannya banyak ya. Jadi ada yang modalnya kecil, ada yang modalnya menengah, ada yang modalnya besar gitu. Nah, untuk produsen-produsen yang modalnya besar, tentu saja peralatan-peralatannya, baik peralatan untuk proses penyiapan simplisianya, ekstraksinya, atau proses tahapan penyaringannya, pemekatan ekstraknya, kemudian proses pengeringan dari ekstrak itu kan apa namanya penyimpanan dari ekstraknya itu juga akan berbeda cara ya dengan industri-industri obat tradisional yang mungkin modalnya kecil ya, termasuk alat-alat untuk analisis ya. Jadi alat untuk penyiapan bahan baku
yaitu pembuatan ekstrak, kemudian alat-alat untuk analisis, ya untuk analisis ini berarti untuk memastikan mutu khasiat dari bahan baku gitu ya, itu juga menggunakan alat yang berbeda. Ya, mungkin ada yang pakai HPLC, ada yang hanya pakai spektro, mungkin ada yang pakai densitometer dan seterusnya. Itu tergantung dari modal yang dimiliki oleh industri. Nah, tentu saja karena ada beberapa cara itu, tentu saja ada beberapa pertimbangan yang mungkin berbeda antara produsen satu dengan produsen yang lainnya. Termasuk tadi menyimpan ekstrak, ya. Menyimpan ekstrak biasanya dalam satu wadah tertentu, sebaiknya tidak dalam freezer, ya, tetapi dalam kondisi sejuk, kelembabannya diatur sehingga tidak banyak kontaminasi dari mikroba, ya, atau mungkin ditambahkan suatu pelarut tertentu, ya, yang bersifat sebagai desinfektan, ya, ataupun mungkin antibakteri, ya, sehingga mikrobanya tidak mudah untuk tumbuh di dalam ekstrak gitu ya. Kemudian nanti pada saat mau diproduksi, diproses kembali untuk proses apa namanya pengentalan gitu ya. Jadi ada banyak pilihan di dalam proses pemastian, namun yang perlu dipastikan tadi kaitan dengan karakteristik dari bahan baku yang itu harus ditetapkan gitu ya. Jadi dalam menstandarkan suatu bahan obat ataupun obat itu tidak bisa hanya dilakukan di akhir proses itu maksudnya. Karena tadi penjelasannya ada banyak faktor, mulai dari tanamannya benar nggak sih, secara genetiknya, variasinya bagaimana, lingkungan tempat tumbuhnya, kemudian mungkin ada nggak ketentuan panennya, hasil setelah proses panen bagaimana, proses ekstraksinya bagaimana, penanganan setelah proses ekstraksi bagaimana. Setiap tahapan itu harus dipastikan bahwa produk itu bermutu. Ya, jadi kita tidak bisa menstandarkan suatu produk hanya pada produk akhir saja, tetapi harus dipastikan dalam proses awal penyiapan bahannya. Gitu ya. Yang perlu dipahami, titik berat dari proses standarisasi adalah walaupun ada parameter-parameter yang digunakan untuk memastikan mutu atau kualitas, memastikan khasiat, efikasi, memastikan bahwa produk itu aman, memastikan bahwa produk itu bisa terreproducibility atau terbuat dengan keterulangan yang baik, ya, itu tidak bisa hanya dicek kalau kita sudah dapat produk akhirnya. Oh, dapat produk akhirnya nih, coba nih kadarnya berapa? Tidak bisa hanya itu untuk memastikan kalau produk kita bermutu. Ya, tetapi dari proses awal kita harus pastikan bahwa setiap prosesnya itu mendapatkan mutu atau kualitas. Ya, tentu saja parameter di setiap prosesnya nanti akan berbeda. Parameter-parameter mutu yang ada di dalam proses pemastian mutu itu nanti yang kemudian akan kita pelajari. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk ya sedikit mengantarkan Anda dari proses isolasi ke proses standarisasi dari bahan alam. Saya note lagi ya, untuk obat bahan alam ada perubahan terminologi ya, dari obat tradisional menjadi obat bahan alam. Ya, terminologi itu istilah bahasanya ya, yang kemudian definisinya sedikit bergeser, bahwa yang dulu obat tradisional itu hanya sebatas pada penggunaan bahan-bahan alam yang didasarkan atas pengalaman secara turun-temurun, namun yang sekarang bukan hanya secara pengalaman turun-temurun saja, jadi ada pembuktian empiris dan atau pembuktian ilmiah, gitu ya. Sehingga penggolongan dari obat
tradisional yang sebelumnya ada 3 golongan, jamu, obat herbal terstandar, fitofarmaka, akan ada satu tambahan lagi yaitu obat bahan alam lain ya yang termasuk di situ adalah obat-obat yang mungkin tidak didasarkan atas pengalaman tetapi ada pembuktian ilmiahnya ya. Nanti tahun 2023 pelajari lebih lanjut lagi ya, sehingga standar yang diperlukan untuk tadi memastikan bahwa ada produk-produk, kan ada obat herbal terstandar, berarti harus terstandar begitu ya. Beda dengan jamu, kalau jamu itu tidak terstandar ya, seperti yang tadi saya contohkan. Kemudian fitofarmaka apalagi karena ada standar yang lebih tinggi gitu ya dalam parameter yang dipakai untuk pengujiannya. Dan ada obat bahan alam lain yang punya kategori standar tersendiri. Oke, itu gambaran umum ya. Ada pertanyaan? Mbak Akila? Ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Cukup paham? Cukup paham, Oke. Bu. Alhamdulillah. Saya cross-check satu pertanyaan. Silakan. Apa saja sebenarnya faktor yang mempengaruhi suatu karakteristik dari bahan baku? Karena ini sebenarnya menjadi penting untuk memastikan bahwa bahan baku yang kita pakai itu nantinya memberikan mutu ya sampai dengan akhir produk untuk menjadi sediaan obat bahan alam. Bisa menyebutkan ya setidaknya 4 gitu. Siapa yang mau menjawab? Mau coba jawab, Bu? Ya, Mbak Kliresta ya, benar ya? Iya, Bu. Berarti masuknya ke karakteristik bahan baku ya, Bu? Ya, apa saja yang mempengaruhi dari mutu bahan baku? Yang pertama ada kebenaran tanaman, kemudian genetik, lingkungan tempat tumbuh tanaman, penambahan bahan pendukung pertumbuhan, kemudian waktu panen, penanganan pasca panen, teknologi ekstraksi, teknologi pengeringan ekstrak, dan yang terakhir penyimpanan ekstraknya. Oke, ya. Baik, terima kasih tadi cukup menyimak ya. Bisa dijelaskan untuk penyimpanan ekstrak ya. Bagaimana penyimpanan ekstrak yang bisa menjamin mutu dari ekstrak sebagai bahan baku untuk nantinya dibuat menjadi produk obat tradisional atau obat bahan alam. Ada yang mau menjawab? Siapa? Mau mencoba menjawab? Coba, Bu. Ya, ini Mbak ada 2 ini, Mbak Azizin apa Mbak Anindya? Anindya, Bu. Ya, Anindya silakan. Tadi kalau itu penyimpanan ekstraknya itu dalam masa tertentu, tidak di dalam freezer, hanya di udara sejuk saja atau ditambahkan pelarut tertentu sebagai antibakteri, sehingga nanti kalau pas mau produknya dipakai nanti diolah lagi, jadi nanti tinggal sisa yang mau dipakainya aja, Bu. Jadi tidak ada pelarut antibakterinya. Oke, ya. Terima kasih Mbak Anindya ya. Oke, beberapa ini tadi terima kasih banyak sudah menyimak apa yang disampaikan ya sesuai dengan materi hari ini. Sebenarnya hanya mengantarkan Anda untuk masuk pada proses standarisasinya itu sendiri. Poin-poin yang di-highlight ya, yang di-note tadi, termasuk tadi yang saya tanyakan. Apa sih kaitan antara isolasi dengan standarisasi? Apa sih sebenarnya yang perlu dipastikan kalau suatu produk itu ingin kita sebut terstandar gitu ya. Jadi harus dipastikan mulai dari proses awal sampai akhir. Nah, proses sampai dari awal sampai jadi produk akhir itu tentu saja
ada banyak hal ya yang faktor penentunya, termasuk tadi karakteristik dari bahan baku, sudah disebutkan tadi oleh Mbak Claresta, dan juga poin-poin di setiap karakteristik itu mana-mana yang menjadi poin pentingnya ya, atau mungkin keterangan pentingnya ya. Salah satu tadi sudah diambil contoh, yaitu mengenai penanganan penyimpanan ekstrak gitu ya. Jadi Mbak Anindya sudah menjelaskan. Ya, silahkan Anda baca tadi ya untuk per BPOM nomor 29 tahun 2023. Silahkan untuk menambah kebaruan ya dari materi yang saya sampaikan hari ini, karena untuk yang per BPOM 229 tahun 2023 itu sosialisasinya oleh BPOM itu baru di bulan kemarin, itu awal semester kalau nggak salah, itu Maret atau awal April itu baru disampaikan. Jadi masih dalam rentangan yang terhitung baru, walaupun itu di 2023. Ya, tetapi sosialisasinya terhadap per BPOM itu dilakukan di 2024. Jadi baru awal tahun ini. Kalau nggak salah sih bulan-bulan Maret atau April. Sehingga itu nanti silakan Anda perdalam lagi. Gitu ya. Kalau sudah, masih ada yang perlu ditanyakan? Cukup, Bu. Cukup ya. Kalau cukup, saya cukupkan kuliah hari ini. Saya ambil sebagai presensi dari hasil chatnya ya. Kemudian untuk minggu depan masih saya lagi satu pertemuan ya, untuk nantinya dilanjutkan untuk dosen yang lain. Baiklah, terima kasih mahasiswa semuanya. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.